dibentuk Dewan Pendidikan sebagai wadah partisipasi masyarakat. Nah, wadah di mana masyarakat memiliki mediasi ya, memiliki artikulasi dengan melalui Dewan Pendidikan. Nah, sebenarnya ada rapat yang dilakukan terkait dengan usulan Pergub atau peraturan gubernur tentang Dewan Pendidikan. Sebenarnya peraturan ini sangat penting karena akan lebih memperjelas peran Dewan Pendidikan di dalam mendukung program peningkatan mutu pendidikan di daerah. Nah, tadi itu yang hadir di dalam rapat di samping unsur Dewan Pendidikan, sebenarnya yang mengundang adalah Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan yang menjadi instrumen ya pemerintah di dalam usulan peraturan daerah maupun peraturan gubernur ya, terutama peraturan gubernur. Jadi ada unsur dari Dinas Pendidikan di samping Dewan Pendidikan, dan yang ketiga tadi yang mewakili tim ahli gubernur, jadi tim TGUPP tadi itu. Jadi itulah tiga bersama beberapa pejabat kepala bagian ya di distrik. Nah, pembahasan itu adalah untuk termasuk Biro Hukum. Saya kira itu penting ya untuk disebutkan karena usulan Pergub itu kan melalui Biro Hukum. Nah, ada visi yang kita coba sinergikan, kita coba untuk konvergensikan agar usulan Pergub ini bisa ada dasar ya yang lebih kuat, karena sebenarnya usulan ini sudah ada model juga yang ada di beberapa daerah. Dan karena itu juga maka dengan usulan ini juga peran Dewan Pendidikan itu bisa lebih optimal ya dilakukan, apalagi di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian penekanan juga tentang partisipasi masyarakat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu ada juga PP nomor 17 tahun 2010, dan ada juga bahkan di tingkat daerah itu Perda ya, penyelenggaraan pendidikan. Jadi seluruh regulasi yang ada itu sebenarnya memberikan pengabsahan ya, legitimasi bahwa di daerah itu dibentuk Dewan Pendidikan sebagai wadah partisipasi masyarakat. Nah, wadah di mana masyarakat memiliki mediasi ya, memiliki artikulasi dengan melalui Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan itu ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten dan juga kota. Nah, keberadaan seluruh Dewan Pendidikan ini kan sebenarnya bagian kesatuan ya, satu kesatuan, dan karena itu ya dengan adanya Pergub itu bisa lebih jelas ya garis koordinasi antara Dewan Pendidikan dan provinsi dengan Dewan Pendidikan kabupaten kota ya. Kemudian yang kedua adalah garis koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dewan Pendidikan sendiri, karena Dinas Pendidikan itu terutama kalau kita bicara sekarang di tingkat provinsi itu kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan itu adalah mengelola pendidikan tingkat menengah, tingkat SMA, SMK. Itu ada di seluruh kabupaten kota itu SMA, SMK kan, dan itu kan yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Kemudian kabupaten kota itu kewenangannya adalah mengelola SMP dengan SD kan. Jadi ada kewenangan yang terbagi ya. Berbeda antara provinsi dalam pengelolaan satuan pendidikan ya, sesuai tingkatan masing-masing tadi. Nah, siapa yang menjembatani itu sebenarnya? Kan sebenarnya
bukan hanya garis koordinasi formal antar pemerintah, apalagi kan kita bicara tentang otonomi daerah ya sebenarnya. Otonomi daerah itu kan ada di kabupaten kota dengan penguatan seperti itu ya, masing-masing itu akan menghadapi kendala ya yang mungkin karena persoalan garis sistem pemerintahan itu ada desentralisasi kan pemerintahan. Nah karena itu maka butuh organisasi yang menjembatani. Nah inilah yang kedua yang menjadi penekanan bahwa hubungan antara dinas pendidikan provinsi dengan satuan pendidikan di tingkat SMA SMK itu yang ada di kabupaten kota itu dijembatani oleh Dewan Pendidikan. Jadi dinas pendidikan dengan Dewan Pendidikan itu menjadi jelas juga posisinya ya, garis hubungannya untuk saling mendukung. Nah terutama karena peran Dewan Pendidikan itu sebagai organisasi partisipasi masyarakat. Nah kemudian yang ketiga saya kira yang juga sangat penting adalah bahwa Dewan Pendidikan ini kan adalah dibentuk sebagai wujud dari otonomi daerah. Sebagai wujud otonomi daerah maka Dewan Pendidikan itu adalah manifestasi dari partisipasi masyarakat. Kan di dalam filosofi dan argumentasi akademik ya otonomi daerah itu kan intinya adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau tidak ada partisipasi masyarakat maka tidak ada otonomi, tidak ada itu otonomi tanpa partisipasi otonomi daerah maksudnya. Nah itu intinya karena otonomi daerah itu kan sebenarnya desentralisasi pemerintahannya. Nah di bidang pendidikan wujud otonomi daerah itu dalam bentuk partisipasi masyarakat itu diwujudkan dengan membentuk Dewan Pendidikan. Jadi keberadaan Dewan Pendidikan itu sebenarnya adalah wujud dari otonomi daerah di bidang pendidikan sebagai wadah partisipasi masyarakat. Ada di provinsi dan ada di kabupaten kota. Nah inilah yang mungkin sangat penting sebagai faktor yang ketiga ya, yang membuat urgen ya, sehingga pergub itu memiliki arti yang sangat penting ya untuk menunjukkan dan memberi penguatan ya terhadap Dewan Pendidikan. Nah masih juga dalam hal ini terkait dengan komite sekolah sebenarnya. Wujud partisipasi masyarakat di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat sekolah itu ada komite sekolah. Itu amanah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Maka kalau itu dibentuk komite sekolah itu menunjukkan bahwa ada pelibatan partisipasi masyarakat. Nah itu komite sekolah juga akan mengalami kendala ya. Bahkan komite sekolah itu perlu direvitalisasi ya sekarang ya, sehingga perannya bisa lebih maksimal. Komite sekolah juga bukan untuk cari anggaran, dana itu sebenarnya justru membackup sekolah di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Katakanlah ada kekerasan yang terjadi di sekolah, itu sebenarnya kan bisa berperan maksimal ya komite sekolah kalau itu diberdayakan di situ. Mestinya itu yang dilakukan, tapi kan tidak ada pemberdayaan yang kuat ya. Nah karena itu dengan pergub ini penguatan Dewan Pendidikan itu ada garis horizontal maupun vertikal ya yang bisa dilakukan dalam hubungan dengan komite sekolah juga. Itu untuk membantu sebenarnya juga pemerintah pada pengelolaan sekolah ya, manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat. Kemudian yang sekira yang keempat itu adalah yang paling urgen, kita Dewan Pendidikan itu kan sebenarnya tidak diatur secara jelas di tingkat atas ya karena peraturan pemerintah. Di tingkat pusat regulasinya berdasarkan perundang-undangan tentang sumber anggaran Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan itu adalah mitra dari pemerintah ya, dan di dalamnya itu terdiri dari para tokoh masyarakat dan pakar ya di bidang pendidikan, sehingga itu tidak mungkin bisa berjalan secara optimal kalau itu tidak ada kejelasan backup anggaran. Nah, selama ini di hampir semua Dewan Pendidikan itu sangat tergantung ya pada political will dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah punya kemauan baik, Dewan Pendidikannya mungkin akan hidup dan berperan optimal. Tapi kalau tidak ada komitmen yang kuat, ya Dewan Pendidikannya juga tiarap juga tidak bisa berperan ya Dewan Pendidikannya. Termasuk sama dengan komite sekolah itu banyak yang seperti itu, sehingga perlu ada backup anggaran. Dan tujuan dari pergub itu sebenarnya juga kan karena
tidak mungkin tidak ada penguatan ya dari segi regulasi, terutama peraturan gubernur ya, agar ada alokasi ya anggaran yang bisa diberikan untuk peran ya Dewan Pendidikan, terutama karena Dewan Pendidikan itu adalah mitra langsungnya yang berdasarkan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk membantu mendukung dinas pendidikan ya di setiap tingkatan baik di provinsi, kabupaten, kota. Nah, itulah sebabnya dengan Pergub ini kita berharap sudah ada basis regulasi yang memberi akses ya terhadap anggaran yang bisa diberikan. Kalau tidak ada regulasinya kan anggarannya tidak bisa dialokasikan. Nah, Pergub itu tujuannya. Itulah sebabnya kita mengusulkan ya dan melalui dinas pendidikan agar dapat penting lah saya kira buat kita ya agar bisa membantu pemerintah menerbitkan ya Pergub. Tadi sudah dibahas itu sebenarnya naskah Pergubnya. Nah, itu semua yang kita harapkan ya, sehingga tujuan dari kehadiran Dewan Pendidikan dibentuk oleh pemerintah itu bisa optimal. Apalagi sebenarnya di Sulawesi Selatan sebenarnya kita sering kedatangan tamu itu. Kita sering kedatangan tamu dari luar, bahkan dari Pulau Jawa, dari provinsi lain, itu mengambil kita sebagai model, sebagai contoh Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Tapi apa yang kita bisa banggakan karena mungkin hanya melihat di media saja ya, Dewan Pendidikan memberikan statement atau Dewan Pendidikan memberikan respon terhadap berbagai masalah atau mendampingi ya dinas pendidikan di dalam berbagai kegiatan. Tapi ya penguatannya baik dalam konteks penguatan dari segi regulasi lokal maupun penguatan dari segi anggaran itu tidak ada, jadi sebenarnya tidak bisa optimal seperti yang terjadi selama ini. Nah, itu agak malu juga sebetulnya ya buat kita ya untuk mengekspos kepada tamu-tamu kita dari provinsi lain ya yang Dewan Pendidikan yang datang studi banding ke Sulawesi Selatan. Dan ada juga beberapa daerah sudah punya regulasi Pergub itu, Pergub Dewan Pendidikan. Kenapa Sulawesi Selatan tidak punya keinginan yang dibutuhkan lah, justru agar bisa menjadi model juga. Apalagi selama ini kan Dewan Pendidikan tetap proaktif ya. Selama ini juga kan kita tidak pasif ya, selalu ada kegiatan cuma tidak bisa optimal. Itulah urgensinya Pergub, kita harapkan bisa terbitkan ya oleh Bapak Gubernur, dan kami sangat berharap lah Gubernur bisa mengayomi kami ya di Dewan Pendidikan. Saya kira itu.